wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Evi Suhelma, CGP Angkatan 11 Kota Tangerang, dari SD Islam Cikal Cendikia, Kecamatan Pinang. Di sini, saya akan memaparkan tentang demonstrasi kontekstual pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang berpihak pada murid. Selamat menyimak. Ki Hajar Dewantara, pelopor pendidikan, pendobrak radikal pembaruan pendidikan, di mana pada zaman dahulu pendidikan yang ada hanya untuk golongan tertentu saja. Namun, dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara menginginkan pendidikan yang dapat dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Dari gebrakan yang beliau lakukan itulah yang kemudian beliau diberi julukan Bapak Pendidikan Nasional. Pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pendidikan adalah tempat persemaian segala benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana peserta didik berada. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Bila melihat dari kodrat zaman, pendidikan saat ini menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad 21. Sedangkan dalam memaknai kodrat alam, maka konteks lokal sosial budaya murid di Indonesia Barat tentu memiliki karakteristik yang berbeda dengan murid di Indonesia Tengah atau Indonesia Timur. Filosofi pendidikan menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dari Ki Hajar Dewantara. Pendidikan adalah menuntun. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Anak juga secara sadar memahami bahwa kemerdekaan dirinya juga mempengaruhi kemerdekaan anak lain. Guru ibarat petani. Guru yang menyebarkan benih atau bibit padi tidak bisa memaksakan tanaman padi menjadi tanaman lainnya. Hal tersebut juga dimaksud kepada anak-anak yang sudah mempunyai minat dan bakatnya masing-masing. Tidak bisa dipaksa untuk menjadi apa yang diinginkan oleh guru atau orang tua untuk tujuan tertentu. Beliau juga menegaskan bahwa petani tidak boleh membedakan dari mana asal padi, pupuk, dan hal lainnya, karena minat anak begitu beragam dan berbeda-beda. Namun, mempunyai hak yang sama untuk tumbuh dan berkembang menjadi anak yang cerdas atas kemauannya sendiri. Semboyan Ki Hajar Dewantara tentang peran guru sebagai pendidik. Ingarso Sung Tulodo. Guru harus bisa memberi contoh dan panutan kepada anak didiknya. Anak akan melakukan apa yang dicontohkan oleh gurunya. Bila guru memberikan teladan yang baik, maka anak akan baik pula perilakunya. Guru juga harus selalu memberikan pengarahan dan mau menjelaskan supaya siswa menjadi paham dengan apa yang dimaksud oleh guru. Ingmadia Mangunkarso. Guru harus bisa membangkitkan semangat atau kemauan dalam diri murid untuk terus belajar dan melakukan inovasi. Guru yang berada di antara siswa-siswa harus mampu memberikan inspirasi dan motivasi yang positif bagi siswanya, sehingga siswa diharapkan bisa lebih maju dalam belajar. Semboyan ini dapat diwujudkan dengan cara diskusi dan mayoritas siswa harus paham atau menguasai materi diskusi. Tuturi Handayani. Guru harus memberi dorongan atau motivasi atau arahan kepada anak didiknya.
Apabila siswa sudah paham dengan materi, siswa sudah pandai dalam banyak hal, maka guru harus menghargai siswanya tersebut dan memberikan kepercayaan bahwa siswa dapat melakukan tugasnya dengan baik. Guru dilarang meremehkan kemampuan siswa. Semboyan ini diwujudkan dengan pemberian tugas ataupun belajar secara mandiri atau pengayaan. Pendidikan yang berpihak pada murid, seperti memberikan kemerdekaan dalam belajar, berpikir kreatif dan inovatif, dan menyesuaikan perkembangan zaman dengan memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantoro, guru berpihak pada murid. Guru harus memahami karakter murid, memiliki kemampuan di bidang pengetahuan atau keterampilan. Guru harus menuntun murid sesuai dengan kodratnya. Guru harus memahami tujuan pengajaran. Dan terakhir, memiliki budi pekerti yang luhur. Student Center. Siswa diharapkan sebagai peserta aktif dan mandiri dalam proses belajarnya, yang bertanggung jawab dan berinisiatif untuk mengenali kebutuhan belajarnya, menemukan sumber-sumber informasi untuk menjawab kebutuhannya, membangun serta mempresentasikan pengetahuannya berdasarkan kebutuhan serta sumber-sumber yang ditemukannya. Dalam batas-batas tertentu, siswa dapat memilih sendiri apa yang akan dipelajarinya. Kegiatan pembelajaran yang bervariasi. Contohnya, lingkungan sebagai sumber belajar. Pembelajaran menggunakan teknologi untuk mencari referensi tugas-tugas di sekolah. Kegiatan pembelajaran dilakukan dengan kelompok atau tim sebagai pembelajaran kondusif sesuai kebutuhan siswa. Pembiasaan perilaku positif di SD Islam Cikal Cendekia. Sebelum siswa melakukan kegiatan di luar kelas, selalu diberikan penguatan adab terlebih dahulu di kelas masing-masing, seperti adab keluar kelas, bertemu dengan orang lain, menggunakan sandal atau sepatu, dan menggunakan kata ajaib, seperti maaf, tolong, permisi, dan terima kasih. Kegiatan ekstrakurikuler SD Islam Cikal Cendekia dilaksanakan setiap hari Kamis dan Jumat. Dalam kegiatan tersebut, siswa dapat menentukan bakat, minat, dan potensinya. Untuk dapat mewujudkan pendidikan yang berpihak pada murid tidaklah mudah. Berikut tantangannya. Masih rendahnya minat dan motivasi murid dalam mengikuti program-program yang telah disediakan oleh sekolah. Kemampuan guru yang masih belum menyeluruh tentang pemikiran Ki Hajar Dewantoro, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid. Setelah tantangan, maka harus dicari solusi yang tepat agar terciptanya pendidikan yang berpihak pada murid dengan cara menggunakan model atau metode pembelajaran yang bervariatif agar murid lebih nyaman saat belajar di kelas. Guru mengikuti berbagai pelatihan, seminar, workshop untuk dapat mengembangkan keterampilan dan menguatkan pemahaman. Guru tidak boleh bosan dalam memberikan contoh teladan yang baik kepada murid. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Dah.